Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Di video kali ini saya mau sharing pengalaman tentang menjaga lansia ataupun merawat lansia. So, buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya mempunyai pengalaman pribadi ya. Saya dulu pernah menjaga lansia. Yang pertama yang saya jaga itu ama. Ama di sini sudah lumpuh total ya, teman-teman. Terus yang kedua, saya menjaga ama yang masih sehat, tapi saya harus tetap menjaganya ataupun mengawasinya ya. Terus yang ketiga, saya menjaga di sini bukan ama, saya menjaga akung yang lumpuh separuh atau bisa dibilang stroke. So di sini saya akan menceritakan satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu saya menjaga ama yang sudah lumpuh total. Waktu itu saya berada di daerah Angmokyo ya teman-teman. Saya ikut majikan Cina. Di sana saya merawat ama itu 1 tahun lebih dan ama sudah meninggal ya. Sebelumnya saya akan menceritakan gimana cara merawat lansia yang sudah lumpuh total. Nah, seperti ini teman-teman. Waktu pagi hari ya, saya harus nyuci giginya. Maksudnya gigi yang palsu ya, karena di sini ama sudah nggak punya gigi, jadi ama pakainya gigi palsu. Nah, setelah itu saya harus ngasih ama olahraga. Walaupun dia sudah lumpuh total ya teman-teman, walaupun dia sudah berbaring, tapi tetap harus dikasih olahraga. Karena yang namanya orang lumpuh, kalau nggak dikasih gerak, pasti dia akan lambat laun akan kaku. Semua tubuhnya akan kaku kayak gitu. Nah, di sini ama saya itu makannya sudah nggak makan bubur, nggak makan nasi, nggak makan roti. Dia itu pakai selang. Selang di sini itu cuma minum susu saja teman-teman, minum susu, tapi minum susunya itu tiap 2 jam sekali kayak gitu. Dia bisa membuka matanya ini bisa, tapi sudah nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi ama di sini selama 24 jam itu selalu pakai pampers teman-teman, selalu pakai pampers ya. Di sini saya harus membersihkan di saat ama lagi kencing, di saat ama lagi berak, itu semua saya yang membersihkan pakai tisu basah. Nah, di sini tapi setiap ama mandi pagi saja ya. Kalau sore cuma disibin saja ya. Semua badan-badannya itu disibinin saja. Tapi di sini ada yang membantu saya, menolong saya untuk ngangkat ama ini karena size ataupun poster ukuran tubuh ama saya ini gede, tinggi dan juga gemuk. Otomatis saya sendiri nggak kuat ya. Saya sendiri merasa nggak kuat ngangkat amanya. Jadi di sini ada majikan yang turun tangan untuk membantu saya membawa ama ke toilet dan memandikan. Wah, jadi di sini ya kerja saya itu menjaga ama itu harus benar-benar ekstra sabar teman-teman. Walaupun ama sudah nggak bisa ngomong, tapi yang dibutuhkan juga kesabaran. Karena apa? Merawat orang tua yang sudah jompo itu ibaratkan merawat bayi ya. Tapi di sini ini yang bikin kita itu apa ya? Harus sabar itu karena kita harus tetap ingat tujuan awal kita kerja ke luar negeri. Udah pasti kita mau merubah nasib kita ya teman-teman. Jadi kita harus tetap semangat walaupun ya kadang saya berpikir, ya Allah, begini rasanya ya mencari uang. Kita harus benar-benar bisa nahan di saat ama itu berak, baunya ya Allah, baunya itu benar-benar menyengat sekali teman-teman. Karena orang tua itu kalau berak itu banyak sekali. Kadang itu juga mencret teman-teman. Nggak tahu kenapa itu ama saya itu kadang-kadang juga mencret, kadang juga muntah-muntah kayak gitu. Jadi di sini kita harus sabar merawatnya. Nah,
Setelah ama sudah mandi tadi, kita bawa dia ke ruang tamu, duduk ya, dikasih duduk. Walaupun dia sudah nggak bisa apa-apa, tapi harus dikasih duduk teman-teman. Jangan dikasih baring terus-terusan, karena itu bisa membuat badan-badannya itu semua jadi kaku ya. Walaupun duduk cuma 30 menit. Nah, selepas itu nanti kita angkat lagi pakai kursi roda. Selepas itu kita tidurkan lagi ke tempat tidur, dibaringkan lagi. Tapi yang angkat kayak gitu harus 2 orang. Kalau 1 orang saya nggak berani teman-teman, karena saya takut nanti kalau sampai ama saya terjatuh, nanti saya yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu teman-teman. Dan saya di sini merawat ama ini 1 tahun lebih, dan amanya sudah meninggal dunia. Meninggalnya pun sama saya. Itu saya mengetahuinya pagi hari jam 4 waktu saya mau ke toilet teman-teman. Waktu saya mau ke toilet itu saya kan mencoba membuka lampu ya teman-teman. Saya membuka lampu, saya lihat amanya masih bernafas apa enggak. Tiba-tiba sudah enggak ada. Nah, selepas itu saya langsung telepon majikan saya kayak gitu. Jadi tapi di sini ya, walaupun ama sudah lumpuh total, tapi ada yang setiap minggu tuh datang ke rumah saya untuk ngecek kesehatan ama. Di sini tuh namanya nurse, tapi kalau di Indonesia mungkin yang bukan dokter ya teman-teman, ini perawat saja. Cuma ngecek tentang gulanya ama, terus ngecek darahnya juga kayak gitu. Jadi di sini yang memotong rambutnya ama itu juga saya teman-teman. Yang motong rambutnya ama pun juga saya, karena ama itu sudah nggak bisa ngomong sama sekali. Pokoknya sudah lumpuh total, bener-bener matanya itu cuma kadang buka kadang tutup kayak gitu. Pokoknya udah nggak 100% ya. Di situ saya menjaganya 1 tahun lebih, selepas itu meninggal dunia. Nah, setelah itu job saya selanjutnya menjaga cucunya. Jadi saya di majikan yang pertama itu saya bekerja selama 6 tahun ya. Tapi yang dulu itu teman-teman, saya itu nggak tahu peraturan dari MOM. Kalau dipekerjakan di 2 rumah itu sebenarnya kesalahan ya. Kalau kita berani melapor ke MOM, itu majikan itu kena denda kayak gitu. Tapi waktu itu saya masih fresh, saya masih non, jadi saya nggak tahu apa-apa ya. Saya ngikut aja, saya diem aja, nggak apa-apa kayak gitu. Terus ini sharing yang kedua adalah majikan saya ini orang Cina juga ya teman-teman. Di sini saya merawat ama, tapi ama saya masih sehat teman-teman. Ama saya itu masih sehat, dan keluhannya itu ama itu punya penyakit darah tinggi. Terus juga kadang itu lupa-lupa itu loh. Kalau orang tua itu namanya apa ya, sudah kayak kalau dibilang orang sudah pelupa kayak gitu ya. Tadi kan ngomongnya ini saya bercerita tentang saya menjaga lansia yang kedua, yang ama masih sehat tapi sudah ini ya, agak gimana ya ngomongnya, sudah pelupa lah teman-teman. Ini seperti ini contohnya, ama saya sudah makan dan dia bilang, tadi kamu belum ngasih saya makan. Loh, lawang tadi sudah makan situ, sudah makan nasi sama tadi saya kan goreng ikan, masak sayur kayak gitu. Saya sudah siapkan semua, sudah makan padahal ya. Terus saya ngomong sama majikan saya, tadi amanya sudah makan, tapi kok tiba-tiba ngomong sama saya katanya belum saya kasih makan. Nah kayak gitu. Terus akhirnya dari kejadian situ teman-teman, majikan saya masang kamera ya, takutnya nanti saya yang makan ya. Waduh, kalau menjaga orang tua yang sudah pikun ya teman-teman, yang sudah pikun itu resikonya bener-bener ya, pokoknya harus ekstra sabar ya. Terus di majikan yang kedua ini teman-teman, walaupun saya menjaga ama yang masih sehat, tetapi saya harus fokus menjaganya ya 24 jam, karena takut nanti kalau sampai dia terjatuh terus sampai lupa, hilang ingatan, karena dia pernah terjatuh teman-teman, pernah terjatuh di toilet. Walaupun terjatuh itu darahnya sudah keluar loh, sampai dia itu masuk ke rumah sakit.
dan akhirnya duduk di rumah sakit itu 16 hari. Nah, dari kejadian itu, semenjak kejadian itu, saya itu harus tidur satu kamar dengan si ama ini tadi, karena si ama tadi sudah semakin tua, jadi daya tahan tubuhnya itu sudah melemah kayak gitu. Yang saya bilang, saya dulu pernah ngantar ama ini ke kasino. Setiap siang kita berangkat main ke kasino kayak gitu, yang tempatnya ada di Sentosa ya. Saya itu selalu ngantar dia ke kasino, dan kalau sudah sampai di kasino, aktivitas saya apa? Saya cuma duduk mainan handphone ini. Saya di sana dikasih free wifi ya, karena saya sudah member, karena ama saya masuk ke kasino mainan game itu pakai uang teman-teman. Itu pernah ama saya ya main kasino itu kalah, dan akhirnya dia pulang ke rumah itu dalam keadaan tidak normal. Dia sudah kosong. Jadi dia langsung masuk lagi ke rumah sakit. Itu kalahnya banyak banget. Mungkin dia stres atau tekanan darah atau tekanan batin atau tekanan apa kayak gitu. Terus masuk lagi ke hospital, ke rumah sakit kayak gitu. So, saya di sini di majikan yang kedua ini saya bekerja selama 2 tahun. Di sini nggak ada anak kecil ya teman-teman. Di sini cuma ama, mem, sama ser, dan sama saya kayak gitu. So, saya bekerja di sana 2 tahun. Selepas itu saya pulang ke Indonesia, dan yang terakhir job saya menjaga Akung itu saya berada di Taiwan teman-teman, bukan di Singapura ya. Saya di Taiwan. Nah, ini yang paling teruk, ini yang paling parah menjaga Akung ini. Karena apa teman-teman? Karena menjaga Akung ini sudah posternya sudah tinggi, sudah gede, sudah gemuk ya. Terus ini yang bikin saya nggak betah itu ini. Di saat musim dingin teman-teman, di saat musim dingin Akung itu nggak mau dikasih atau dipakein pampers. Jadi belum ada 1 jam, baru 40 menit atau 30 menit dia sudah memanggil saya. Dia bilang apa? Saya mau kencing, saya mau kencing, saya mau kencing kayak gitu. Nah teman-teman, ini cerita tentang pengalaman saya pribadi ya. Saya bekerja di Taiwan itu bagaikan kerja ikut orang Jepang ya. Kerja itu nggak ada istirahatnya teman-teman. Di sana saya dikejar sama pekerjaan, terus dikejar. Terus nyucinya itu di batu. Nyuci baju ini loh teman-teman, nyuci baju ini ada mesin, sebenarnya ada mesin cuci, tapi nggak boleh dipakai, harus pakai tangan, pakai batu itu loh teman-teman. Dan yang paling teruk lagi di sini itu, di belakang saya sini itu nggak kuat teman-teman, di situ sakit semua. Terus akhirnya saya telepon sama agensi di Taiwan, saya ngomong saya nggak betah, saya pengen pindah. Tapi di Taiwan itu agensi saya itu nggak amanah teman-teman ya. Karena apa? Antara majikan dan agensi ini sudah bekerja sama ya teman-teman, sudah bekerja sama. Akhirnya saya langsung dipulangkan di Indonesia. Tapi saya nggak apa-apa, saya tetap bersyukur karena saya bisa pulang ke Indonesia dengan selamat, bisa bertemu dengan keluarga saya. Ya saya cuma berpikir mungkin di sini bukan rezeki saya. Dan akhirnya di situ teman-teman, di majikan yang Taiwan tadi, waktu saya menjaga Akung tadi, saya di sana bertahan 1 tahun. Tapi kerja saya berat sekali teman-teman. Setiap pagi itu harus ngasih Akung olahraga di depan rumah. Walaupun jalan itu sebenarnya Akung tuh bisa jalan, tapi kadang jatuh teman-teman. Akung saya itu tinggi banget. Jalannya itu pakai itu loh teman-teman, buat egerangan tangan itu loh ya, pakai kayak gitu. Terus kalau mandi, setiap mandi itu mandinya lambat banget teman-teman. Ini yang bikin saya jengkel, ini yang bikin saya itu merasa nggak betah. Karena apa? Orang sudah jam 11 malam tapi belum mandi teman-teman. Saya tuh jam 9 itu sudah mandi duluan. Nah apa coba, jam 11 malam belum mandi. Nanti setelah mandi terapi yang punya sendiri ya, listrik yang dimasukkan di sini itu namanya pijat listrik kayak gitu. Katanya ini buat
tulang-tulang rusuk biar kuat kayak gitu. Tapi teman-teman, sungguh keterlaluan. Benar, memang betul gajinya tinggi di Taiwan tuh, gajinya tinggi. Tapi kerja kita memang harus benar-benar kuat teman-teman. Harus benar-benar mata kita itu harus benar-benar kuat. Masa sampai kita itu tidurnya di atas jam 12 teman-teman. Bayangkan, setiap hari Minggu saya itu digilir di rumah anaknya yang satu ini membersihkan. Nah, nanti minggu depannya lagi di anaknya yang satu lagi membersihkan rumahnya. Dan minggu depannya lagi di rumah anaknya yang satunya lagi membersihkan rumah anaknya, itu tanpa dibayar teman-teman. Saya di sana nggak dibayar, dan rumahnya itu gede-gede, terus tingkat 4, tingkat 3 kayak gitu. Itu semua saya yang membersihkan teman-teman. Saya di sana cuma 1 tahun, bener. Saya nggak omong kosong, karena saya mantan TKW Taiwan. Saya bercerita tentang pengalaman saya ya, yang sangat menyedihkan sekali. Ya, saya di sana itu yang namanya kopi, sabun, sampo, pokoknya semua kebutuhan itu saya harus beli sendiri. Bayangin teman-teman, saya aja belum gajian, majikan saya itu tega banget sama saya. Dia bilang apa? Kamu ada uang nggak? Saya nggak ada uang. Terus gimana nanti kamu mandi? Kamu kan nggak punya sabun, nggak punya sampo. Orang yang dari Indonesia teman-teman, kalau kita mau kerja ke luar negeri, otomatis kita nggak boleh yang namanya bawa sabun, sampo yang cair-cair, itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau majikan yang tahu diri itu sebaiknya kita dikasih sabun batangan kayak, atau dikasih sampo sedikit ya. Nanti tunggu bulan pertama kita otomatis menerima sisa gaji, bukan? Nah, kayak gitu. Tapi mungkin karena nasib saya saja yang lagi apes ya, dan akhirnya saya utang dulu sama majikan. Saya utang 100 NT. Saya ngomong, nanti kalau bulan pertama saya terima gaji, maksudnya terima sisa gaji, saya kembalikan. Nah, dari situ bos saya itu ngutangin saya 100 NT, karena bos saya nggak ngasih saya sabun, sampo, ataupun apapun, kopi, itu semua saya beli sendiri teman-teman. Bayangin kayak gitu. Terus kerja saya itu siang malam, pokoknya kerja itu banyak sekali di Taiwan tuh parah teman-teman. Kalau Chinese New Year teman-teman, wah, yang namanya jendela itu harus dilepas, yang namanya pintu itu harus dilepas, dicuci. Ya Allah ya Robi, di Singapura nggak ada ceritanya kayak gini. Nah, saya itu batin, karena sebelum saya masuk ke Taiwan, saya ada pengalaman kerja di Singapura selama 6 tahun. Nah, dari situ saya berpikir, wah, di Taiwan ini benar-benar sadis. Saya begitu ngomongnya. Memang iya, lawang mau menyambut Chinese New Year teman-teman, itu yang namanya jendela itu loh, disuruh buka terus dilepas, jendelanya itu dilepas teman-teman, kacanya itu diambil, dicuci. Ya Allah. Nah, lepas itu pintu-pintu itu pun juga harus diongkek teman-teman, diambil, dicuci. Ya Allah. Cukup sekali itu sajalah saya ke Taiwan. Saya sudah nggak meri, nggak iri dengan gaji yang tinggi ya, karena saya di sini sudah merasakan sendiri betapa pahitnya mencari rezeki di negara Taiwan. Nah, di sana pun saya juga nggak ada libur teman-teman, nggak ada libur. Terus HP pun juga dikawal, boleh pegang HP tapi cuma malam saja. Bayangin teman-teman, ama saya itu ya, bener-bener ya, sungguh pokoknya. Ini saya mau ngecas HP kayak gitu, dia ngomongnya apa? Boleh ngecas HP tapi 1 bulan 1 kali. Ya Allah ya Robbi. Terus saya itu mau gimana? Saya telepon sama ibu saya ngomong saya mau pulang. Oke, sekarang kalau kamu mau pulang, kamu telepon dulu ke PT Indonesia yang menerbangkan kamu. Ibu saya bilang begitu karena kamu itu masih punya utang 9 bulan sama PT. Nah, waktu itu saya berangkatnya dari PT Madiun ya teman-teman, karena saya ini berasal dari Ngawi, jadi saya
berangkatnya dari PT Madiun. Saya itu bisa kenal dengan PT ini, saya juga dapat calo ya. Maksudnya dari desa-desa itu namanya apa itu? Saya sudah lupa. Pokoknya ada yang membawa saya lah dari desa-desa kayak gitu. Di Madiun ada PT, tapi PT-nya namanya PT Patung apa ya, Gajah apa? Saya sudah lupa nama PT-nya itu yang di Madiun itu. Tapi alamatnya di Jalan Cupu Manik, nomor berapa saya pun sudah lupa karena itu sudah lama ya. Mungkin di tahun 2013 lah saya masuk PT itu, atau 2012 kayak gitu. Sudah lama ya, jadi saya sudah nggak ingat lagi. Nah di situ teman-teman, katanya saya itu mendapat uang pesangon, tapi uang pesangon saya juga nggak dikasihkan ke saya, dimakan sama caloknya tadi. Wah, bener-bener apes pokoknya. Nah itu tadi teman-teman, saya setelah sampai di Taiwan itu akhirnya ya Allah, saya di sana tersiksa sekali. Saya nggak betah dengan musimnya di saat musim dingin. Ya Allah, sangat menyiksa sekali teman-teman. Musim dingin itu sangat menyiksa sekali, padahal saya sudah pakai jaket itu 3, pakai celana panjang itu, saya pakai celana panjang itu 3, pakai kaos kaki, tapi masih aja tetap dingin sekali. Dan cuci piring, cuci baju, pokoknya semuanya itu pakai air dingin teman-teman. Bener-bener pokoknya udah nggak mau ngulangin lagi. Saya udah kapok kerja ke Taiwan, dan saya juga nggak iri, nggak meri dengan gaji yang tinggi di sana. Karena ya sebenarnya selisihnya berapa sih sama di Singapura? Cuma 1 juta teman-teman. Ya kalau di sini sekarang itu sudah tinggi-tinggi yo. Di Singapura ini udah ada yang gajinya 7,5 juta, ada yang 8 juta juga ada, tergantung jobnya ya teman-teman. Sebenarnya di Singapura ini kalau soal gaji itu adalah tergantung antara agensi, majikan, dan job ya, kayak gitu. Terus juga tergantung dengan anaknya sendiri, apakah anaknya ini mempunyai apa ya, pendidikan yang bagus, bisa ngomongnya, bahasanya, pekerjaannya oke, pokoknya ngomongnya oke, bahasa oke, terus cara kerjanya, pekerjaannya itu juga oke, nanti gajinya juga tinggi. Tapi kalau yang masih fresh itu biasanya ya sekitar 600, terus 620 kayak gitulah teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman, sharing pengalaman saya tentang menjaga ataupun merawat lansia ya teman-teman. Itu tadi pasti yang namanya bekerja itu pasti ada pahit manisnya ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillah saya bisa melewatinya. Saya nggak punya utang sama PT, saya nggak punya utang sama agensi, dan akhirnya saya merdeka. Ya merdeka maksudnya merdeka bisa pulang ke Indonesia, membawa uang walaupun sedikit kayak gitu. Yang cerita saya dari Taiwan tadi, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya selamat, bertemu dengan keluarga kayak gitu, udah bersyukur banget ya teman-teman. Itu tadi yang membuat saya trauma. Saya nggak mau bekerja lagi di Taiwan. Saya sudah trauma, sudah kapok banget ya teman-teman. Udah nggak ingin lah yang namanya melirik negara Taiwan lagi. Dah. Di sana udah dingin, terus pekerjaannya juga banyak sekali. Pokoknya berat sekali teman-teman. Musim dingin, musim apa itu, musim panas lah, apalah, udah nggak ada liburnya lah. Udahlah. Saya sudah ngomong sama suami saya, ngomong sama keluarga saya, maksudnya sama ibu saya juga. Saya mau kembali lagi ke Singapura. Nah, dan akhirnya saya sampai saat ini saya di Singapura teman-teman. Jadi ceritanya saya di Singapura ini sudah 12 tahun teman-teman. Saya di sini sudah 12 tahun, dan insya Allah saya mau pensiun secepatnya ya. Karena ya yang namanya orang mencari duit ya, mencari uang itu nggak ada habisnya ya. Yang penting kita bersyukur, dan saya ingin berkumpul lah dengan keluarga saya kayak gitu. Udah saya rasa udah cukup kayak gitu.
sudah bertahun-tahun meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan orang tua, itu rasanya memang sangat nyesek sekali teman-teman, bener nyesek. Tapi nyeseknya ini nyesek yang membawa keberkahan ya, karena di sini saya ya bersyukur, alhamdulillah masa depan saya itu yang tadinya itu ya gimana ya ngomongnya, ya tetap bersyukur aja ada perubahan. Yang namanya saya mengadu nasib luar negeri ini, alhamdulillah ya nasib saya berubah menjadi baik kayak gitu. Ya udah ya teman-teman, saya akhiri sharingnya sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia. Pokoknya tetap semangat teman-teman, jangan takut dengan bayang-bayang ya. Kalau teman-teman semuanya ingin sukses, itu harus tetap mempunyai niat. Yang penting niat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, saya akhiri video saya sampai di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you on my next video.